Makanya saya bilang Bang, makin saya pelajari agama Islam, makin pusing saya dibuatnya. Ayo, silakan. Yang pusing yang di mana, Bang? Yang pusing tuh yang di mana sih? Kan gini ya. Nggak Gini ya. nyambung. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menyenangkan para istri, maka dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh istri. Lalu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, untuk menggauli seorang budak tidak apa-apa. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyenangkan seorang istrinya, maka beliau langsung mengharamkannya itu. Lalu ada hikmah di situ. Jadi segala sesuatu tindak tanduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendasari hukum-hukum Islam. Itu hebatnya Islam. Kita bukan mencontoh sesuatu yang bukan manusia, kita mencontoh manusia yang bisa langsung kita adaptasi ke kehidupan kita sendiri. Bang Jadi, Santri. Di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad itu kalau ngomong dia tidak berdasarkan hawa nafsunya. Ya. Bener nggak? betul. Kalau dia berbicara itu Mama yang adalah dituanin Allah ila yang wahyu. menyuruh mengatakannya, betul? Betul. Sementara di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad ditegur atas apa yang keluar dari mulutnya, atas apa yang diucapkannya. Bahkan dia disuruh membebaskan diri dari sumpahnya itu, betul? Lanjutkan saja. Tahu nggak? Nanti Anda nggak tahu. Anda tahu nggak? Lanjutkan saja. Kan ini diskusi. Anda bicara. Yang menjadi pertanyaan, aduh Pak Kalam udah diteleponin terus nih. Yang menjadi pertanyaan begini, bagaimana mungkin Anda percaya Muhammad mengucapkan sesuatu berdasarkan wahyu, tetapi di detik yang sama Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya? Ini yang bohong Allah Pak Muhammad, silakan. Oke, baik Bang Edis. Sebelum saya menjawab, kan beberapa kali saya melihat live Bang Edis ya kan. Bang Edis selalu mengatakan bahwa Islam ini atau orang Islam di Indonesia sering mempersekusi atau menghina Kristen, betul kan? Itu yang pertama. Terus kalau misalnya Bang Edis buka mempersekusi dalam pengertian itu ketika orang Kristen bahas agama Islam. Oke. Jadi titik pembahasan saya, kalau misalnya memang Bang Edis melihat Islam, bukan Islam ya, orang Islam kurang baik, ya minimal Bang Edis lebih baik daripada orang Islam. Itu yang pertama. Oke, itu belum menjawab. Terus lanjut kita yang kedua. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara bahwa yantiqu anil hawa ila wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata kecuali dari Allah. Tapi tidak semuanya setiap Rasulullah katakan itu langsung dari Allah. Nah, karena Rasulullah juga manusia. Kan udah dibantai si Qur'annya. Ini bukan diskusi dong. Ini bukan diskusi dong. Sabar dong. Ayo. Loh, tadi Anda sudah bacakan surat loh. Kalau saya belum selesai bicara. Sebentar Bang, gini. Wa ma yantiqu anil hawa. Saya belum menjawab Bang Edis. Wa ila wahyu yuha. Saya belum menjawab. Ya. Lu udah Anda jawab. Anda bilang, oh itu kan nggak semua. Belum. Itu ada. Padahal udah dibilang. Bang Edis nih. Semua yang diucapkan Muhammad. Gimana sih? Sebentar. Oke, silakan. Nih. Bang Edis, paham nggak asal muasal turunnya itu? Karena Bang Edis bilang, udah belasan tahun belajar tentang agama Islam, betul? Baik. Paham nggak asbabun nuzulnya? Saya jawab. Tadi kan Bang Edis ngebantah-bantah dulu tuh. Nah, kalau saya boleh menyelesaikan, Bang, kalau kita belajar, kalau saya boleh menyelesaikan, nggak tar dulu. Kalau saya boleh menyelesaikan bilang. Asbabul nuzul itu juga beda-beda. Pak Kalam, saya tanya Pak, ini Pak Kalam Muslim loh. Enggak. Sebentar, saya tanya Pak Kalam Muslim. Pak Kalam, saya benarkah asbabul nuzul itu beda-beda? Percaya, betul.
Ya, beda. Artinya tidak sebentar, Boleh sebentar, jadi Bang dijawab Santri, boleh Santri, dipercaya. Ini sebentar, diskusi Bang. apa sebenarnya? Artinya ada ulama yang mengkritik asbabun nusul, ada ulama yang mengkritik asbabun nusul. Bukan mutlak, sama dengan nahwu Arab. Tidak semua ahli nahwu Arab itu dipercaya sebagai bahwa dengan ilmu nahwu Arab orang sudah mengenal kebenaran. Begitu. Nah, nahwu sorof itu gramatikal bahasa Arab, Pak. Ya, Nahwu sorof betul. itu gramatikal bahasa Arab. Ya, tapi itu kan bukan arti atau belakangan terjemah. baru muncul, belakangan baru muncul kan. Di zaman Nabi itu tidak ada ilmu nahwu Arab. Ya pasti nggak ada lah, gimana Ya. sih? Makanya maksud Oke, saya boleh jangan jawab nggak nih? mengandalkan nahwu Arab untuk memahami kebenaran. Itu sudah dibahas oleh Imam Al-Ghazali. kok- Makanya Imam Al-Ghazali Bapak, itu Pak. mencari Enggak, ilmu taruh yang nih, lebih saya boleh hebat ngejawab daripada nggak nih? namanya ilmu yang tidak bisa dibantah oleh manusia. Sudah pernah dengar ilmu yang tidak bisa dibantah oleh manusia yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali? Apa tuh? Nah, itu Ilmu apa tuh? Oke, kita lanjutkan Ya, saja sudahlah, poinnya. Gini. jangan berdebat Oke, dengan sebentar, saya. saya kendalikan ya. Gini, intinya bahwa asbabul nuzul itu pun berbeda-beda. Ada yang bilang Saya belum jawab ya. Surat Saya belum At-Tahrim, jawab sebentar ya. Bang. Surat At-Tahrim yang pertama aja itu asbabul nuzulnya beda-beda. Ada yang bilang Muhammad itu lagi pergi ke rumah Zainab. Di rumah Zainab dia disuguhi madu. Ya. Kemudian dia minumlah madu itu. Ketika dia sampai rumah, Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk mengatakan bahwa mulut Muhammad bau magofir. Kalau di sini bau pete atau bau jengkol. Sehingga Muhammad mengharamkan, baik, saya tidak mau lagi minum madu di rumah Zainab, kata dia. Itu asbabul nuzul yang pertama. Tapi asbabul nuzul yang lain bukan masalah itu. Masalah bagaimana Muhammad menggauli budaknya Hafsah yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya. Ketika Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah, kepergok oleh Hafsah bahwa dia gauli di ranjangnya Hafsah pada giliran Hafsah. Betul Pak Kalam? Ya. Iya. Beda-beda asbabul nuzul. Tersesuka hati orang yang mau mengarang cerita di balik itu. Gimana? Mau saya tunjukkan datanya? Ya, saya belum. Oke, silakan. Saya belum jawab. Silakan, loh. silakan, Ini dari tadi silakan. makanya disuruh jawab gitu. Silakan. Diskusi apa? Silakan. Oke. Memang di salah satu itu yang saya tahu soal bagaimana bukan bersekongkol memang. Maksudnya gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang minum madu dan sebagian istrinya tidak suka bau dari masam, kan karena memang madu kan itu sifatnya asam ya. Tidak suka aroma dari kita masamnya fokus ke madu. wahyu yang wahyu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Segala sesuatu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Fokus ke situ. Ini siapa yang mau menjawab Pak Kalam? Coba kasih kesempatan dulu dia. Ya Pak Kalam, coba. Oke, itu katakanlah terserahlah pilih yang mana. Yang penting kalau untuk apa disebutnya ya, membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat zolim seperti tadi yang di masalah ranjang itu saya tidak mengetahui itu. Nah, Kita ini ambil pantesan yang Anda masih masalah Islam. madu. Nanti dulu. Nah, ini dipotong-potong dulu. Ini Oke, diskusi silakan, macam silakan. apa Bang Edis? Sorry. Silakan. Kita Silakan. ambil soal asbabun nuzul yang madu misalnya. Katakanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah salah. Itu membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jujur orangnya. Dan karena apa? Karena segala sesuatu yang dikatakan oleh Allah, firman Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya Kalam, sebentar saya turunkan ya, karena Pak dan Kalam dilafazkan terus. dan Pak Kalam, saya diinformasikan turun dulu. kepada Terus. sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditulis sebagai catatan Al-Quran. Saya ulangi, jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah, kita katakan salah, misal ya.
itu salah. Misal mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, berarti itu tandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya jujur. Karena ketika ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah aku halalkan, Rasulullah tetap menyuruh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap dicatat di dalam Al-Quran. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tukang bohong, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak jujur, maka sesuatu yang menyalahkan dia tidak akan katakan itu. Dia akan simpan di dalam dirinya saja dan tidak akan menjadi masalah. Oke. Bisa jawab? Karena sesuatu yang mendiskreditkan, yang ditegur istilahnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti akan malu istilahnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jujur. Apapun yang dikatakan atas firman Allah, dia tulis. Baik. Seperti itu. Saya tanggapi ya. Tanggapi. Silakan. Jadi Anda sebagai Muslim, padahal ini Anda udah santri nih. Santri loh ya. Tapi Anda tidak pernah dengar asbabul nuzul itu mengenai Muhammad menggauli budaknya Hafsah. Belum pernah dengar? Silakan lanjut saja. Baik. Kita akan tampilkan ya teman-teman ya. Karena kita itu kalau ngomong tidak pernah selain daripada berdasarkan sumber atau datanya umat muslim sendiri. Ya, perhatikan. Ya, ini adalah kitabnya umat Islam, Tafsir Ibnu Katsir, mengenai surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya. Nih, Nabi, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagi kamu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri dari sumpahmu. Nah ini, kita baca ya tafsirnya ya, perhatikan ya. Nih, ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabul nuzul. Tadi Anda ngeyel sama saya kan, masalah asbabul nuzul ya. Yang melatar belakangi penurunan permulaan surat At-Tahrim ini. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maryah Al-Qibtiyah. Lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggauli. Jadi diharamin ini sama Muhammad ini, Maryah Qibtiyah ini. Tadinya udah digaulin, tapi diharamkan sama Muhammad. Seperti biasa Allah, kalau soal Muhammad mengharamkan kaum wanita, Allah nggak senang. Allah senangnya Muhammad itu harus. Nggak boleh ada nada menghina gitu dong. Lu ini ilmiah kan ya? Oke, baik. Enggak, ini ilmiah kan ya? Jadi nggak boleh Anda kait-kaitkan kemana-mana dong. Baik. Tapi Aisyah loh bang yang ngomong bang. Aisyah ngomong bahwa Tuhannya Muhammad itu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Belum tahu juga kan? Tadi Anda bilang kalau soal perempuan. Loh, Aisyah yang ngomong bang. Nah, Aisyah bilang bahwa Tuhannya Muhammad kalau itu pembahasan sangat silakan cepat pembahasan kalau soal saja. perempuan. Terus saya tanya sekarang saya tanya. Apa kesalahan dari apa yang dilakukan Rasulullah? Coba kita lihat kesalahannya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nih. Lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Maka turunlah firman Allah, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah telah halalkan bagi kamu? Kamu hendak mencari hak kesenangan istri-istrimu. Nih. Kemudian Abdurrahman An-Lasai mengatakan, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya nih. Perhatikan ya. Yaitu Nabi atau Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus-menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi. Hingga pada akhirnya Nabi mengharamkan budaknya itu atas dirinya. Ya kan? Terus masalahnya ada bukan hanya itu lagi. Ada asbabul nuzul yang mengatakan yang lain lagi. Nih. Perhatikan. Masalah madu. Nih di atas itu yang masalah madu ya. Inilah yang populer di antara kalian nih. Nih, perhatikan. Bahwa maka tatkala mana sih ya masalah madu itu ya. Nih.
Ini Maria Al-Qibtiyah. Ini masalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Zaid, saya baca semua aja ya. Bahwa Rasulullah menggauli ibu Ibrahim di rumah salah seorang istri beliau nih. Jadi Muhammad pernah menggauli ibunya Ibrahim atau namanya Zainab di rumah salah satu istrinya Muhammad. Maka istri beliau berkata, "Hai Nabi Rasulullah, tega ya kau, tega engkau melakukan hal itu di rumahku dan di atas ranjangku." Maka Nabi mengharamkan ibu Ibrahim, namanya Zainab ini, atas dirinya. Lalu istri beliau SAW bertanya, "Hai Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu hal yang halal bagimu?" Dan Nabi bersumpah kepada istrinya bahwa ia tidak akan lagi menggauli budak perempuannya itu lagi. Maka Allah menurunkan ayatnya, "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan?" Nih, ada lagi riwayat lain mengatakan yang berbeda lagi. Beda-beda ini. Ada yang mengatakan madu, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan beda-beda. Jadi jangan Anda bilang bahwasanya asbabul nuzul itu fix. Enggak, beda-beda. Yang lain bercerita bahwa Muhammad pernah mampir ke rumah Zainab, dia minum madu. Nah, kemudian dia pulang ke rumah istrinya bilang, "Mulutmu bau maghfir." Lalu Muhammad mengharamkan, "Saya tidak akan lagi minum madu." Banyak hal, Bang. Nah, yang saya permasalahkan di sini. Di sini kan Muhammad bersumpah bahwa dia tidak akan lagi mengharamkan menggauli perempuan itu, budak itu, betul? Betul? Betul nggak? Ya, katakanlah betul. Tetapi menurut Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad itu tidak pernah salah. Tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya. Melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya sesuai dengan ayat Al-Quran. Surat An-Naml, surat An-Najm. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan. Betul? Nah, menjadi pertanyaannya sekarang. Itu wahyu. Iya, menjadi pertanyaan sekarang. Mengapa Allah menegur Muhammad atas apa yang terkeluar dari mulutnya, sementara yang keluar dari mulutnya itu tidak berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu? Makanya saya bilang, Bang, makin saya pelajari agama Islam, makin pusing saya dibuatnya. Ayo, silakan. Yang pusing yang di mana, Bang? Yang pusing tuh yang di mana sih? Kan gini ya. Nggak gini nyambung. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ingin menyenangkan para istri, maka dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh istri. Lalu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk menggauli seorang budak tidak apa-apa. Tapi karena Rasulullah SAW ingin menyenangkan seorang istrinya, maka beliau langsung mengharamkannya itu. Lalu ada hikmah di situ. Jadi segala sesuatu tindak tanduk Rasulullah SAW itu akan mendasari hukum-hukum Islam. Itu hebatnya Islam. Jadi kita bukan mencontoh sesuatu yang bukan manusia, kita mencontoh manusia yang bisa langsung kita adaptasi ke kehidupan kita sendiri. Bang Jadi, Santri, Bang gini, Santri, bukan itu loh yang kita bahas, Bang. Saya tidak memotong, sebentar dong. Tadi kan Anda bingung ya kan? Nah, segala tindak tanduk Rasulullah SAW ketika dia salah, berarti ya kalau misalnya Bang Edis TV mengatakan bahwa oke, Nabi Muhammad salah, ada konsekuensinya. Berarti Bang Edis TV mengatakan bahwa Al-Quran, apa yang disebutkan Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW itu benar adanya. Sampai-sampai sesuatu yang menegur beliau catatkan. Lalu ketika Rasulullah SAW menghukumi sesuatu dan itu salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Rasulullah SAW langsung melantunkan, mengharamkan untuk menggauli budak, jadilah itu produk hukumnya. Haram untuk menggauli budak, makanya Allah tegur.
Bang, untuk kayaknya kita nggak tidak nyambung loh, Bang. mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Nah, tadi kan pembahasannya itu tentang budak. Menurut Al-Quran, apa yang diucapkan Muhammad itu selalu benar, selalu berdasarkan wahyu. Apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, Oke. berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Artinya ketika Muhammad ngomong, dia itu tidak ngomong berdasarkan hawa nafsu, betul? Bukan setiap pembicaraan wahyu. Berarti wahyu. kadang-kadang Muhammad ngomong Firman salah. Allah. Firman Allah. Sebentar, berarti terkadang-kadang keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang bukan wahyu. Betul. Berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran bahwa wa ma yantiqu Tidak anil bertentangan. hawa. Loh, Tidak bertentangan Quran dong. bilang, Itu kan dibilang semua wahyu. yang diucapkan kecuali Muhammad wahyu, berdasarkan illa wahyu. wahyu yuha. Wahyu itu adalah Al-Quran, Bang. Oke, sekarang Jadi gini. dia tidak akan berbohong ketika Oke. Allah Subhanahu wa Oke, taala baik. menegur Saya beliau. tangkap. Gini. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Oke, gini. Ya langsung dicatat. Baik. Itu jujur. Gini ya Bang Santri ya, begini. Muhammad hanya memiliki satu mulut, betul? Betul nggak? Segala sesuatu yang betul ngapain sih dibetulin sih? Oke. Langsung saja. Baik, karena Muhammad hanya memiliki satu mulut dan satu lidah, pertanyaan saya, pernahkah dari mulut yang satu itu keluar perkataan yang salah? Gimana? Pernahkah dari mulut Muhammad yang jumlahnya hanya satu itu keluar pernyataan yang salah? Ya, terkadang juga Terkadang dikritik salah. oleh Baik. sahabat Rasulullah. Baik, saya tampilkan ayatnya. Salahnya bahwa ini salah Muhammad- apa nih Baik. maksudnya nih? Salahnya maksudnya salah apa dulu? Loh, ini gimana? Gini, pernah nggak dia Segala mengucapkan sesuatu sesuatu yang salah, Bang? Iya, Baik, saya akan tunjukkan sebuah hadis di mana dikatakan bahwa tidak pernah keluar dari mulut Muhammad itu selain daripada kebenaran. Saya tunjukkan hadisnya ya. Saya tunjukkan kalau saya ngomong itu berdasarkan data semua, Bang. Tidak pernah saya kalau iya ngomong kan itu- data yang bagi Anda cocok. Baik. Ya kan? Baik, ini sudah saya tampilkan di layar ya. Ini adalah bukti bahwa Muhammad itu seorang pendusta. Mohon maaf nih Bang, saya harus ngomong seperti ini. Saya mohon maaf kalau agak sedikit lancang Bang. Nih ya. Oke, saya pendusta tampilkan di layar. definisi pendusta apa dulu nih? Tar dulu, definisi pendusta apa bagi Abang? Pendusta adalah seseorang yang mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Sekali atau berkali-kali? Kalau tukang dusta, nah itu dia dusta terus. Kalau pendusta Nah, adalah pendusta orang yang berarti melakukan berkali-kali dong. kedustaan. Pendusta, ini pendusta, bukan berdusta. Pendusta. Baik, gini Bang ya, gini. Saya balik dulu kamera saya lagi ya. Saya Lilit balik lagi. ya. Nih Bang. Soalnya Nih. pendusta itu Anda yang menyematkan. Orang yang mencuri disebut, Pencuri, orang yang berdusta disebut. pendusta. Nah, saya akan buktikan Maka itu bahwa tadi Muhammad seorang pendusta. Makanya tadi Mohon saya maaf, bilang, Bang. pendusta itu apa indikatornya pendusta itu? Mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Contoh. Sekali atau berapa kali? Waduh, ini bukan sekali dua kalinya, Bang. Nah, sekarang itu saya tanya, merujuk kepada Abang pernah pelaku. berdusta Aduh, gak? gimana? Sekarang saya Bang, tanya, kita Edis belajar TV bahasa Indonesia pernah dulu berdusta ya. gak? Gini, Bang, kita belajar bahasa Oke. Indonesia dulu. Orang Bang Edis TV pernah berdusta gak? Saya tanya. Pernah. Pendusta berarti. Ya, ketika pendusta dalam pengertian saya mengucapkan sesuatu yang bohong itu atau pelaku dari orang yang Berarti berdusta. pendusta berarti Bang Edis pendusta. Iya dong, semua orang itu Nah, pendusta seorang karena pendusta pernah melakukan dusta. ngapain mendustakan orang-orang yang lain? Gimana caranya kita Dengar, percaya sama dengar. orang pendusta? Maksud dari itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Contoh, pelaut, orang yang melakukan pekerjaan melaut. Pencuri, orang yang melakukan pekerjaan mencuri. Pendusta, orang yang melakukan pekerjaan berdusta. Kan kita udah belajar bahasa Indonesia, Bang, zaman SD. Jangan-jangan aku Iya, nggak berarti bisa definisinya boleh disematkan oleh Bang Edis TV. Bang Edis TV pendusta. Ketika maknanya itu adalah pelaku, jawabannya iya. Iya kan? Ya sudah. Iya. Terus Nah, sekarang kenapa saya harus percaya? Baik, sama sekarang Bang Edis saya TV, balikan. seorang pendusta? Saya akan buktikan bahwa Muhammad
melakukan satu perbuatan dusta. Sebentar saya balik supaya saya tidak badan saya menutup tulisannya. Nih, ini dalam sebuah hadis ya Bang ya. Saya bacakan ya. Dari Abdullah bin Amru. Beliau berkata, awalnya saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menghafalnya. Lalu kabilah Quraisy melarang saya. Seraya berkata, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara beliau itu hanyalah manusia. Berkata dalam keadaan emosi dan ridho. Lalu saya tinggalkan menulis hadis. Kemudian saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya. Seraya bersabda. Perhatikan. Jari dia ditunjuk ke mulut dan berkata. Tulislah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Dia udah bersumpah ini Bang. Hati-hati ya, dia udah bersumpah. Tidaklah keluar darinya, maksudnya dari mulut yang ditunjuknya itu, kecuali kebenaran. Saya tanya satu kali lagi kepada Anda. Pernahkah keluar dari mulut Muhammad selain daripada kebenaran? Tidak. Tidak Selalu pernah. kebenaran. Berarti semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah benar, betul? Betul. Baik, kalau begitu, mengapa Muhammad ditegur oleh Allah atas apa yang keluar dari mulutnya? Itu, nih, titik beratnya itu Bang. Titik poinnya itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada salahnya, langsung Allah Berarti tegur. yang diomongin Muhammad tidak benar. Karena seluruh yang diucapkan dia tidak mungkin salah. Gimana? Saya ngomong, dia ngomong. Saya ngomong, Anda ngomong. Oh, silakan, Gimana? silakan. Tadi Anda ngomong, saya diam. Silakan. Itu berarti nih Biang, dengarkan dengan apa ya, dengan ya kita kosongkan dulu gelas gitu loh, jangan ada tadi benci segala macam. Itu berarti Bang, saya ajarin ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya salah berbicara, maka Allah akan langsung menegurnya. Berarti di luar teguran-teguran Allah kepada Rasulullah, itu semuanya benar. Bang, barusan tadi Anda bilang, semua yang keluar dari mulut Muhammad, Benar. tiada lain, Benar. tiada bukan, hanyalah kebenaran. Benar? Lalu bagaimana mungkin Muhammad menegur apa yang terucap yang keluar dari mulutnya, sementara yang keluar dari mulutnya benar? Kan Muhammad ditegur, mengapa engkau Muhammad mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu? Karena kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Dia kan bersumpah itu sama istrinya. Nih, Aku nih, bersumpah, dengerin ya, katanya, dengerin ya. demi Allah, Dengerin ya, aku dengerin. haramkan Maria Kipti. Dengerin, oke. Artinya yang keluar Oke. dari mulut dia itu, kalau kita merujuk kepada Quran, adalah wahyu. Bukan berdasarkan hawa nafsunya. Kalau merujuk kepada hadis, tidak keluar dari mulutnya kecuali yang benar. Sementara menurut Al-Quran, Muhammad ditegur atas apa yang terucap dari mulutnya. Artinya Allah menegur Muhammad atas apa yang diwahyukan kepada Muhammad. Udah. Berat, saudara-saudara. Udah belum? Bukan Silakan. berat, udah belum. Nanti saya Silakan, ngomong, ikut silakan. ngomong. Silakan. Gini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, apa yang dilakukan Rasulullah itu totally tidak ada salahnya. Ketika Rasulullah mengharamkan sesuatu yang tadi ada asbabun nuzulnya, ya, kita ambil soal madu. Itu beliau mengharamkan hanya untuk diri sendiri. Beliau mengharamkan untuk diri sendiri, bukan umatnya. Jadi sebenarnya beliau juga nggak salah. Kesalahan kecil saja Rasulullah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang notabene itu pun bukan kesalahan karena beliau hanya mengharamkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Berarti salah nggak yang diucapkan bukan dia? kepada umatnya.
Berarti salah yang diucapkan Dan dia. itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi nggak salah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi nih di dalam Islam Kalau itu nggak salah, tidak kenapa ditegur? apa-apa kita mengharapkan sesuatu terhadap sesuatu, tetapi tidak mengubah hukum syariatnya. Kalau ditegur itu karena salah atau karena benar? Karena sayang, bukan karena salah. Jadi karena salah atau karena benar? Saya bilang itu pun nggak salah apa yang dilakukan Rasulullah. Sendiri nih, Bang. Bang, Nggak ada yang tapi menipu. gini Bang ya, abang santri itu Bang, orangnya ganteng, cocoknya jadi Kristen, berhentilah Bang ngikutin Muhammad Bang. Kurang Lah, bagaimana? justru karena saya ngikutin Nabi sudah Muhammad, saya menunjukkan ngikutin Kristen dalil-dalil juga. dasar-dasarnya. Kurang bagaimana loh? Coba Terus saya hanya mengatakan kepada Anda, kalau Anda percaya kepada Muhammad, pasti saya percaya di hati kecil Anda sedang menipu diri sendiri. Yang disuruh diikuti, yang pantas diikuti Bang, yang pantas dijadikan suri tauladan, itu hanyalah Yesus. kenapa tuh? Kenapa? Saya nanya. Karena Kenapa dia Yesus tidak harus dijadikan melakukan- suri tauladan? Karena dia Sementara tidak dia melakukan Tuhan, bukan kesalahan. manusia. Gimana? Kan kita kan harus mengikuti Yesus nih ya, katanya, kata Anda. Ya kan, layaknya kita mengikuti Yesus. Kenapa? Sementara kita itu harusnya mengikuti yang sesama manusia. Tapi kan Yesus itu Tuhan. Gimana kita mengikutinya? Waduh, ini dia lagi-lagi nih. Bang, Nah, kan kita diskusi. oke, baik. Anda percaya Allah itu Tuhan nggak? Nah, kok jadi ke saya lagi? Tadi kan lagi Kan diskusi statement Yesus Anda nih. ini gini Bang, statement Anda ini kontradiksi dengan apa yang Anda imani. Anda kan bilang, Enggak. sebentar Bang, tadi kan Anda udah Enggak, bicara tadi- nih. Tadi kan Anda udah bicara, kasih gantian Enggak, dong. jadi melenceng, Bang. Anda kan bilang, Yesus itu kan Tuhan. Bagaimana kita ikuti dia? Dia kan Tuhan. Kan itu statement Anda. Enggak, saya nanya kenapa Yesus harus diikuti, bukan titik berat itu. Itu Kan statement Anda tadi itu kata-kata pertama bertentangan Anda, dengan lebih baik saya keimanan Kristen. Anda. Allah Tuhan nggak? Menurut Anda Allah itu Tuhan kan? Kenapa Anda ikuti Allah kalau begitu? Justru karena dia Tuhanlah maka kita harus ikuti. Jangan mengikuti orang yang ada di dalam kubur, apalagi orang yang berbuat salah, bohong. Iya kan? Masa orang yang berdosa, orang yang berbuat salah, berdusta, kita ikutin, kita jadikan suri tauladan? Coba saya tanya Abang, Muhammad berbuat dosa enggak? Enggak. Enggak berbuat dosa. Apa dosanya? Saya tanya sekarang apa dosanya? Tadi saya Loh. udah jelaskan. Ayat Al-Quran menyebutkan dia berdosa Nih. enggak? Balik lagi nih, ini balik lagi pasti nih kayak ayat tadi nih. Kan tadi udah saya bilang. Bukan. Ayat Al-Quran secara spesifik menyebutkan bahwa Muhammad itu berdosa. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nih, tadi pertanyaan Abang apa sih yang pertama? Dia jadi mencar-mencar Bang, Kan sorry. sudah Tadi kan Abang terjawab bilang, bahwa ini Muhammad Abang lebih baik mengikuti Yesus. Nah, saya tanya kenapa harus mengikuti Yesus? Cocoknya ini kalau Anda punya pacar orang Kristen, terus orang Kristennya seperti saya, Anda langsung cepat. Cocok. Kalau seandainya ada Untungnya orang saya normal Kristen gitu ya, yang kalau punya pacaran pacar dengan cowok juga Anda, nggak mungkin. terus perempuannya itu seperti saya, Anda cepat jadi Kristen ini. Tapi gini Bang, gini ya, yang mau saya utarakan begini. Menurut Al-Quran, sosok yang suci, sosok yang tanpa celah, tanpa dosa, itu adalah Isa. Bener gak? Lanjutkan saja. Sementara Muhammad disebutkan dia itu sosok yang berbuat dosa. Al-Quran yang bilang Muhammad itu berbuat dosa. Nah, menjadi pertanyaan, mana yang lebih pantas untuk kita ikuti, kita jadikan suri tauladan? Apakah yang berbuat dosa, apakah yang tidak berbuat dosa? Coba saya tanya dulu secara logika. Yang berbuat dosa tuh siapa? Saya mau tanya. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Waduh, sayang nih Bang Oke, Santri. Ini oke. banyak ayat Al-Quran yang dia tidak tahu ya.
Ya Saya kan yang tunjukkan Anda tahu kan yang ini doang mendiskreditkan. Cherry Gimana? picking. Bukan, Cherry saya picking, toh? tidak cherry picking. Apa yang tertulis dalam Al-Quran itu yang saya bacakan ya kan kepada emang cherry Anda. picking kau? Nih. Enggak, jujur saja memang cherry picking ya kan? Jujur Loh. saja. Anda hanya mencari kesalahan-kesalahan yang akhirnya saya nggak kasih nemu. tunjuk ya. Dan Anda berdebat sama orang-orang yang nggak ngerti dan Anda jadi tertawaan, gitu-gitu saja. Sebentar ya. No, Saya tunjukkan jadinya ayatnya. di bawah tuh cabul Itu nggak ada dosa di dalam katanya. Quran. Di bawah tuh ada komen. Di bawah ada komen cabul nggak dosa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berbuat cabul. Kalau menggauli seorang budaknya memang diperbolehkan. Nah, harus dijelaskan juga, Bang Edis harus jadi yang adil ini. Baik, saya tunjukkan ya. Di dalam Quran surat sebentar ya, surat Az-Zumar. Sebentar. Oh, sebentar, bukan Az-Zumar lagi. Bukan Az-Zumar ya. Sebentar. Quran surat sebentar ya. Quran surat berapa yang kemarin itu, teman-teman? Al-Fat ya. Oh ya, Al-Fat yang kedua nih. Perhatikan. Saya balikkan lagi kamera saya. Besok data-datanya sudah kita buatin, teman-teman ya. Kita lagi program pembuatan data-data. Iya, sebenarnya supaya... kan Nih. Surat Al-Fat ayat yang kedua. Dan agar Allah memberikan ampunan kepada kamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu jalan yang lurus. Menurut ayat ini, Muhammad berbuat dosa nggak? tidak ada yang mengatakan Muhammad buat dosa. Loh, kalau begitu kenapa dibilang katanya memberikan ampunan atas dosamu yang dulu? Berarti menurut ayat ini Memang Muhammad dulu Al-Quran berbuat dosa nggak? itu huda linnas. Memang Al-Quran itu nih Bang Edis nih ya. Kalau misalnya nih ya, tadi kan saya nanya ya. Tadi kan kalau misalnya Bang Edis bilang Nabi Muhammad itu berdosa, maka apa dosanya? Saya tanya dulu itu. Kalau misalnya tadi cuma mengharamkan, tadi ya. sudah saya jelaskan. Kita tampilkan nih, kita bacakan. Ya. Saya nggak mau ngomong-ngomong sendiri nih, saya harus bacakan tafsirnya. Nih, di sini menurut Mujahid, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Jarir, bla 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 dan seterusnya. Yang dimaksud dengan memberikan pengampunan dalam ayat ini adalah mengampuni dosa-dosa Rasulullah sebelum dan sesudah beliau menjadi Rasul. Ya kan? Mengatakan bahwa Allah menjadikan penaklukan kota Mekah dan seterusnya. Ini ada nih. Sebelum Muhammad jadi Rasul, diampuni dosa-dosanya. Dan sesudah jadi Rasul, diampuni dosa-dosanya. Nah, salah satu dosa yang dilakukan Muhammad, nih. Menurut Al-Quran, Bang, Muhammad tuh didapati orang yang sesat. Anda tahu? Kan banyak nggak tahu. Makanya teman-teman kalau nyantri di pondok banyak nggak tahu ya, kalau nyantri di TV banyak tahunya. Jangan kayak gitu dong. Ayo lanjutkan saja. Sebentar, saya tunjukkan ya. Surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Nih, Muhammad itu didapati sebagai orang yang dolan. Dolan itu kan sesat artinya. Nih. Perhatikan. Wa wajaqada dolan fahada. Ya, dan dia dapati kamu sebagai, nah ini cuma terjemahannya biasa Bang, dipelintir. Bingung. Nah, tapi kalau kita baca tafsir-tafsirnya ya, nih perhatikan ya. Kita baca tafsir yang punya kita aja, Kementerian Agama ya. Kementerian Agama Republik Indonesia nih. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai orang yang bingung karena beliau belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Betul nggak? Bingung ya? Iya. Iya betul memang. Jadi oke, sekarang saya tanya, Muhammad dulu sebelum berumur 40 dia kan belum jadi nabi kan? Ya. Waktu dia belum jadi nabi, dia beribadah kemana? Bersama dengan kaumnya, betul? Orang-orang Quraisy, betul? Yang pasti tidak menyembah berhala. Oke, orang-orang Quraisy di Ka'bah ngapain?
Kalau itu ya udah pasti menyembah berhala, tapi kalau Menyembah Rasulullah berhala. bukan menyembah Muhammad berhala. ikut nggak pada waktu itu bersama dengan mereka? Tidak. Gimana? Saya tunjukkan ayatnya bahwa Muhammad Gimana? itu... Orang ada bukti sejarah. Baik. Saya tunjukkan ya. Lah. Tadi bagaimana Abang Edis bilang, Muhammad ini itu bingung. sebelum dia Nih, taruh jadi nih Bang nabi, Edis, ini, taruh nih. Ini Tar Muhammad dulu. sebelum jadi nabi, dia itu sudah bersama-sama dengan orang-orang Quraisy di Ka'bah. Bahkan dia mendamaikan puak-puak yang berkelahi. Karena apa? Karena mereka bersitegang siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad. Nih, ini gambar Muhammad. Betul, nih. Dia memang. mendamaikan Iya, memang seperti itu. bani-bani yang bertikai. Jadi Muhammad itu, Iya, betul. dia termasuk aktivis di Ka'bah. Makanya saya bilang Muhammad itu ikut serta dalam... Tapi tidak menyembah berhala. Oke, Tidak ada di bukti Ka'bah, beliau di menyembah Ka'bah berhala. ngapain pada waktu itu orang-orang Quraisy? Ya menyembah Terus patung, bagaimana segala mungkin macam. Muhammad tidak ikut menyembah berhala? Oh iya dong, Rasulullah SAW itu terjaga bang, maksum dia. Kalau dia sifatnya. terjaga, bagaimana mungkin dia diampuni dari dosanya? Dosa apa yang dilakukan kalau dia terjaga? Makanya saya tanya, coba Anda sebutkan dosa apa Rasulullah Penyembahan itu? berhala bang, bersama dengan orang-orang Dari Quraisy. mana? Dari mana? Datanya Waduh. mana? Rasulullah menyembah berhala. Sekarang Ayo, saya tanya, gini, coba buka. siapa Coba bapaknya sejarah Muhammad? mana? Oke, bapaknya Sejarahnya Muhammad mana? Dalilnya Siapa di coba? dalam buku-buku sirah. Di dalam buku-buku sirah Nabawiyah Nah, disebutkan ini nih bahwa makanya gini ya Bang Edis ya. Dari tadi kan Bang Edis bilang Muhammad itu dosa, saya tanya dosanya mana? Terus Muhammad itu sesatnya di mana? Terus kalau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, misal kita katakanlah menyembah berhala, belum datang kepada beliau, itu wahyu dari Allah. Jadi segala sesuatu itu namanya masa fatroh, putusnya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang belum diturunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum ada di sana dakwah, itu terbebas dari dosa. Baik. Meskipun dia menyembah batu, menyembah matahari, menyembah pohon, tapi ketika ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Rasul di sana, ada utusan Allah, barulah di situ ada hukumnya. Saya jawab. Suatu ketika Muhammad pernah ditanya, wahai Rasulullah, di Umur berapa tuh? manakah ayahku? Oh, udah Rasulullah ya, udah Rasulullah. Ya, udah nabi dia. Wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Oke. Dia bilang di neraka, kata Muhammad kan. Lalu pulanglah orang Ya. itu dengan sedih. Lalu dipanggil lagi, hei, sini. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Pernah dengar hadis itu? Ya. Kalau memang ayah Muhammad hidup dalam masa fatroh, masa kekosongan, tidak ada nabi, tidak ada utusan, dan dimaklumkan, maklum karena mereka menyembah berhala, bagaimana mungkin dihukumi neraka oleh Muhammad? Udah. Silakan. Nah, itu kalau misalnya hadis itu ya tidak langsung lafaznya tuh diartikan seperti itu. Nah, di situ ada para ulama yang menjelaskan tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang ayahmu dan ayahku di neraka lantas diputuskan ayahnya di neraka, bang. Lalu? Itu sudah ada lagi yang namanya masa fatroh tadi yang saya bilang itu. Gimana ini makin muter-muter. Ini Bang Santri. Taruhlah itu Nah, bukan tadi bapaknya Muhammad. Taruhlah ayahnya yang dimaksud di situ adalah pamannya. Taruhlah Abdul Muthalib misalnya. Kalau memang Abdul Muthalib itu belum ada wahyu, dia meninggal, dia hidup dalam masa fatroh, masa jahiliyah. Kenapa Muhammad bilang dia neraka? Bukankah tetap itu Siapa? dihukumi sebagai dosa? Tadi kan Anda mengatakan. Abdul Muthalib, pamannya maksudnya. Oke, kan ada ulama yang bilang bahwa ayahku di situ maksudnya adalah pamannya, yaitu Abdul Muthalib, betul? Ya. Nah, betul. Abdul Muthalib kan hidup dalam masa jahiliyah, masa fatroh, betul? Kekosongan, tidak ada Ya, nabi, sebagian masa tidak ada fatroh, utusan, sebagian betul? ada Rasulullah. Bagaimana? Sebagian masa fatroh, sebagian lagi kan udah ada Rasulullah. Iya, tetapi kan belum jadi nabi.
Meninggalnya kan dong, sebelum udah jadi dong. nabi. Enggak. Abdul Muthalib itu meninggal ketika Rasulullah SAW masih sudah jadi nabi. Sudah Bang. jadi nabi. Bahkan Ya beliau sudah. membela. Oke lah. Baiklah, kalau begitu, Jangan pelenterin baik. sejarah dong. Oke, Gimana? sekarang saya tanya, betul tidak Ibrahim itu diutus ke tanah Mekah? Ini bahas yang mana sih? Ini loncat-loncat, saya bingung. Katanya masa Fatro, tapi Ibrahim dan Ismail sudah diutus ke sana. Saya serba bingung, Bang, kalau belajar sejarah agama Islam. Katanya Nabi Ibrahim sudah Tadi kan diutus kita lagi ke bahas hadis Mekah. Nabi. Ya. Tadi ini sebenarnya pembahasannya itu kemana sih, Bang? Bukan, karena cerita gini, Bang. Buya Sakur pernah bilang begini. Ini seorang muslim loh yang bilang begini. Saya sudah baca. Ya, tapi itu tidak menjadi acuan juga, Buya Syakur. Saya tidak mengatakan itu menjadi acuan, tapi ini adalah pernyataan seorang ulama. Buya Sakur pernah bilang begini. Saya sudah baca Sirah Nabawiyah. Saya sudah baca biografi Muhammad. Saya sudah baca sejarah Muhammad. Hasilnya apa? Nggak jelas. Nggak jelas. Gitu Terus? loh, Bang. Karena Kan apa? tadi saya bilang, Satu dia bilang, tidak. sebentar, Bang. Satu bilang, kampung Mekah, tempat Muhammad lahir, Muhammad itu adalah Rasul yang pertama. Sementara Sirah bilang, Ibrahim sudah pernah diutus ke situ. Artinya Muhammad bukan menjadi Rasul yang pertama di situ. Artinya tempat itu tidak bisa lagi dikatakan menjadi tempat yang jahiliyah. Sudah pernah Rasul diutus ke sana. Kan serba pusing, Bang. Nih, ya saya ajarkan ya. Masa fatroh itu masa putusnya tidak ada utusan Allah ke daerah tersebut. Tapi kalau Rasulullah SAW itu untuk seluruh umat yang ada di dunia. Nggak ada suaranya. Nggak, saya benerin di YouTube. Oh, oke. Ya, silakan. Gitu, jadi masa fatroh itu adalah masa putusnya tidak adanya Rasul atau utusan Allah yang ada di daerah tersebut atau di dunia. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu kan udah putus kan dari Isa alaihi salatu wassalam, seorang nabi, itu jedahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun. Nah, itu yang disebut masa fatroh tidak adanya utusan Allah kepada kaum tersebut, sudah putus. Jadi bukan ketika tadinya di daerah tersebut Nabi Ibrahim ada, lalu lantas itu dihukumi bukan masa fatroh. Oh tidak, masa fatroh itu putusnya antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW karena jedanya lama. Ya saya yakin Bang Edis itu tahu. Cuman Bang Edis mencari cara bagaimana menjatuhkan Islam. Seperti Nah, itu kan? ini dia nih kan. Makanya dibilang. Nah, tadi sejarahnya Anda pelintirkan Abdul Muthalib. Menurut Ayo. Al-Quran, Muhammad itu Rasul yang pertama nggak diutus kepada kaumnya? Rasulullah itu bukan diutus untuk satu kaum, untuk satu dunia, Bang. Kecuali Nabi Isa. Itu bertentangan Nabi dengan Isa itu ayat hanya satu Al-Quran. kaum. Bang, adakah seorang Rasul diutus kepada kaum yang berbahasa lain? Menurut Quran, ada nggak Rasul diutus kepada satu kaum? Ini taruh nih Bang nih. Jadi tuh saya bingung gitu ya. Ini pembahasannya tuh nggak secara apa ya, secara runut gitu. Nah, nih, saya tunjukin ya dalilnya, Sekarang bahas Bang, ya. itu. Tadi kita belum meyakinkan bahwa Abdul Muthalib itu sebenarnya masa fatroh atau bukan. Kita tuh harus kalau misalnya diskusi ya, ada goalsnya juga. Oh oke, berarti pembahasan ini sudah terjawab. Oh oke, berarti kesimpulannya seperti ini. Meskipun kita berdua tidak ada kesepakatan, itu nggak apa-apa. Oke, sekarang begini. Ayah Muhammad siapa namanya? Abdullah. Betul tidak? Ketika Muhammad lahir, Muhammad itu ditebus dengan sekian ratus onta supaya dia bebas dipersembahkan kepada berhala di Ka'bah. Tidak. Waduh. Ternyata abang ini santri. Nah, ini pembahasannya beda lagi. Ini oke. Pembahasannya beda lagi. Saya bingung, Bang. Bukan. Itu menjadi bukti bahwa Muhammad itu. Gini, Bang, sebentar.
sebenarnya Bang, keluarga Taruh dulu Bang. itu Ini adalah jadinya kayak gini nih. Ya taruh Bang Edis. Sorry. 1 menit. Bang Edis tadi nanya dari pertama sampai ke berapa nih pertanyaan ini? Jadi istilahnya kalau bisa saya jawab, Bang Edis cari lagi nih. Enggak mutusin dulu nih. Selesai atau enggak nih? Tadi kan soal lima yuharimu. Kenapa engkau mengharamkan? Terus lagi jatuh ke Nabi Isa, jatuh lagi ke masa Fatroh. Iya, kita kan sudah lari kemana-mana. Nih saya tunjukkan dalilnya ya. Anda kan banyak nggak taunya nih. Saya tunjukkan dalilnya nih. Kisah Nabi Muhammad dan Abdul Muthalib tebus Abdullah dengan 100 onta. Nih ya, saya bacakan. Nih ya, perhatikan ya. Saya bacakan. Bukan saya yang nggak nyambung Bang, memang ini di Bang Edis nih pertanyaan loncat-loncat. Lu sebentar nih. Jadi saya istilahnya saja penuhnya ya. Sudah terjawab. Sudah saya tampilkan terjawab. penuhnya ya. Nih, perhatikan ya nih. Dikutip dari nih buku dan seterusnya nih ya. Kisah ini berawal dari mimpi Abdul Muthalib. Ini memang panjang nih. Intinya Bang yang saya bilang tuh apa? Muhammad itu dulu dia itu hampir dia itu dipersembahkan. Nih. Hampir. Iya, makanya ayahnya Muhammad, Abdullah itu menebus Muhammad dengan beberapa ekor unta. Oke. Ini panjang sih, saya tampilkan ya. Aduh. Bentar ya. Memang kalau dibaca sejarahnya itu pasti kebenaran Bang yang ada. Makanya Anda tidak bisa membaca semuanya. Sebentar. Inti sarinya yang mendiskreditkan. Ya memang panjang. Saya akan tampilkan. Sayang sekali ini ceritanya panjang. Nih, ini cerita-cerita moyang-moyang Muhammad nih ya, anak dari 100 ekor unta nih. Quraisy pada hari itu dibuat gempar ketika mendengar bahwa tokoh mereka yang paling dihormati, Abdul Muthalib, hendak menyembelih putra kesayangannya, Abdullah. Nih, Quraisy pada hari itu nih ya, hendak menyembelih salah satu anaknya Abdullah. Tak hanya para pembesar Quraisy yang berusaha mencegah sang tokoh, tetapi juga anak-anak mereka sendiri yang tak lain merupakan teman-teman dari Abdullah. Nih, demi Allah, jangan engkau sembelih dia, setidaknya sampai engkau bisa mendapatkan alasan untuk mengurungkan niatmu itu dan seterusnya nih. Akhirnya apa? Akhirnya ditebus, tidak jadi menyembelih itu. Ya, akhirnya ditebus dengan unta. Artinya apa? Keluarga Muhammad ini adalah keluarga pengurus Ka'bah, tempat penyembahan berhala itu. Bener nggak? Anda yang ngomong, Anda yang gimana sih? Terus bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang sedemikian ini kalau nenek moyang Muhammad itu bukanlah bagian daripada ritual-ritual penyembahan berhala di Ka'bah ini? Oke, terus titik masalahnya di mana Bang Edis? Titik masalahnya begini. Makanya kita bicara logika ya. Coba kita jangan bahas dogma dulu. Gini. Muhammad kan hidup di dalam sebuah masyarakat dan dia hidup termasuk orang-orang yang berpengaruh di kaum Quraisy, di kabilah Quraisy, itu betul? Ya, betul. Nah, pada waktu itu umur 0 sampai umur 39, Muhammad pernah ke Ka'bah nggak? Lanjutkan saja sesuai sejarah. Saya tanya dulu, biar kita nggak debat kusir. Saya tanya, ketika Muhammad umur Anda kan 0, versi Anda sejarah sendiri, silakan. Ini kan diskusi, Bang. Silakan ini Anda. saya tanya supaya saya tidak subjektif. Saya tanya Anda, waktu umur 0 sampai umur 39, pernahkah Muhammad ke Ka'bah? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Lah, titik salahnya di mana? Ya Bang? jangan dipaksakan Saya nanya titik Bang, salahnya. kalau nggak tahu.
Oke lah bang, Paham ini sejarah. sehubungan kita Ada yang paham sirah nabawiyah, ada yang kita mengkaji sesuatu yang beda. Jadi ada kelas-kelasnya sendiri kalau ya, seorang Islam menurut itu, Bang. buku-buku sirah, Muhammad itu bahkan dia itu mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad? Perang mereka. Oke. Akhirnya Muhammad ambil ide supaya pihak sana pegang kain, pihak sini pegang kain, ditaruhlah batu itu di tengah. Lalu dia melakukan ide itu supaya batu Hajar Aswad itu sama-sama diletakkan dan mereka tidak bertikai. Artinya Muhammad Hebat itu tuh ya, aktivis Nabi Muhammad ya. Ka'bah. Mustahil dia bisa kayak gitu kalau Nabi dia bukan Muhammad hebat aktivis ya, Ka'bah. idenya brilian ya. Nabi Gimana? Muhammad idenya brilian ya untuk mendamaikan berarti ya. Mau Sudah dari idenya muda ya. berlian atau apa, Muhammad adalah akui dulu. bagian. Akui dulu Ya idenya udah, dalam ya sejarah sudah. itu Ya, saya tercatat akui lah, saya akui. jenius. Saya mengakuinya bahwa Muhammad ikut andil di dalam ritual-ritual orang-orang Quraisy sehingga Dengan idenya yang jenius. Muhammad bagian daripada ritual-ritual tersebut. Dan umat Islam mengatakan bahwa sebelum Muhammad jadi nabi, Ka'bah itu tempat penyembahan berhala. Kesimpulannya Muhammad bagian daripada umat yang nyembah berhala itu. Dan tidak ada sejarah yang mencatat bahwa Rasulullah mudanya menyembah berhala. Terus kenapa dikatakan Allah mengampuni dia dosanya yang lalu? Dosa apa itu? Saya tanya dari tadi tuh Bang. Nah, Bang Edis juga bertanya kan, apa dosa Rasulullah? Iya, makanya tiada lain tiada bukan apa? dosa Makanya saya penyembahan tanya berhala. kalau Bang Edis nggak tahu. Ini coba saya tanya sekarang. Apa dosanya? Saya tampilkan apa saja datanya ya. sesatnya? Apa bingungnya? Kan dari tadi Bang Edis belum ketemu nih Bang. Baik. Masalahnya setiap saya tunjukkan, Bang, abang itu dari tadi tuh ngeles. Nih. Nah, kan abang memang bertanya, saya menjawab. Kalau ditafsirkan, ya seperti apa? Ditafsirkan oleh seseorang yang nggak tahu Saya tidak pernah maksud menafsir. dan tujuannya. Itu adalah tafsir Enggak, makanya daripada kan- umat muslim sendiri. Gimana? Bahwa Muhammad itu dahulu dia didapati sebagai seseorang yang tidak mengerti akidah, tidak tahu agama Islam. Ya memang. Terus agama dia apa? Kan dibilang itu adalah masa fatrah Bang. Jadi memang Rasulullah SAW belum menerima wahyu. Iya, belum menerima Paham. wahyu. Berarti dia dia ritualnya di mana? Ritual peribadatannya di mana? Jikalau, oke, Bang Edis TV kita turuti. Misal, katakanlah, kata-kata Bang Edis benar. Beliau pernah menyembah berhala waktu kecil. Itu bukan suatu kesesatan. Itu masa fatrah. Bukan kesalahan. Lalu Sekali kenapa? lagi, dan Bang Edis juga tahu. Apa pengertian sesat? Ya, silakan tafsirkan sendiri. Sesat itu apa? Sesat Makanya adalah tadi saya bilang, orang apa sesatnya Rasulullah? Terserahlah definisinya apa. Makanya saya mau nanya, apa sesatnya Rasulullah? Apa dosanya Rasulullah? Apa kebingungan Rasulullah? Nah, dari tadi itu kita tidak terjawab. Dan sudah saya jawab semuanya. Oke lah, baiklah. Intinya yang saya maksudkan begini, Bang. Artinya di situ Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa dia diampuni dari dosanya yang telah lalu. Saya tanya kepada Anda, apa dosanya yang telah lalu? Anda bilang Muhammad tidak berbuat dosa. Sementara jelas Muhammad hidup dalam satu kabilah orang-orang penyembah berhala. Dan Bang Edis juga nggak tahu dosanya apa. Mustahil Muhammad umur 0 sampai 39 tidak pernah ke Ka'bah. Karena di dalam Iya. riwayat disebutkan dosanya menyembah berhala gitu, kata Bang Edis, dosanya menyembah berhala gitu maksudnya. Enggak, saya tanya. Berarti kata Bang Edis dosanya menyembah berhala. Ya jelas lah, terus apa? Oke, kan Bang Edis tadi tahu masa fatrah itu. Terus kenapa dihukumi dosa? Kalau memang itu masa fatrah itu adalah masa ini. Masa fatrah itu kan kalian yang buat-buat. Siapa yang bilang dosa? Al-Quran Kan abang yang ini bilang sendiri. dosa. Lu gimana? Di situ dikatakan nggak Rasulullah karena Rasulullah menyembah berhala? Ya, kalau gitu Ilahnya dosa apa? Yang dilakukan alasannya? dosa apa?
Nah, maka itu saya tadi tanya, kalau kata Bang Edis dosa apa? Kalau dosa itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi Rasulullah, terus membuat kezaliman, itu baru yang namanya dosa, Bang. Oke, Anda pernah tahu Muhammad sujud bersama-sama dengan orang-orang para penyembah berhala menurut Al-Quran? Tidak. Waduh. Nah, gimana Ini masih sih? banyak sekali Bang Beda yang lagi Anda tidak pembahasannya. tahu. Besok saya Nah, angkat tema itu. tapi yang tadi enggak, tar dulu. Bang Edis juga segalanya nggak tahu. Loh. Tadi saya nanya ya, ini saya sudah mau urutkan jam Bang 12 pertanyaan-pertanyaan malam, yang Bang orang-orang Edis. juga sudah pada istirahat. Gini, besok datang kemari, saya akan angkat sebuah tema di mana ada ayat-ayat setan di dalam Al-Quran. Di mana setan telah menginspirasi Muhammad sehingga Muhammad beserta para kaumnya sujud bersama-sama para penyembah berhala. Lu nggak tahu Sujud nih ayat. ngapain? Coba tunjukkan ayatnya. Waduh, ya besok biar umat selalu mantengin channel ini. Makanya jangan lupa follow Edis TV. Ya, tapi Bang Edis, di kesimpulan ini juga harus Oke ya. mengakui bahwa Rasulullah otaknya jenius ketika mendamaikan Baik, itu besok lah. Oke Bang ya. Bang Santri, kita lanjutkan lagi besok, oke? Oke. Siap, oke. Makasih Bang Santri. Selamat malam. Besok saya akan Oke. angkat tema itu. Atur nuhun. Di mana Muhammad bersama-sama dengan orang-orang penyembah berhala, mereka sujud bersama-sama. Dan di situ wahyunya dirubah. Oke, selamat malam Bang Santri Tiktok. Oke. Terima kasih. Thank you.